Aku berdiri di dermaga Pelabuhan Banten jam 5:30 pagi. Angin laut bawa campuran bau solar panas, asap knalpot truk kontainer, dan sedikit amis ikan dari kapal-kapal kecil yang baru merapat. Tangan kananku pegang tablet yang layarnya masih terbuka di berita Reuters. Iran bantah serang kilang minyak UEA, akal bulus Amerika Serikat. Dalam kepalaku yang sudah 18 tahun kerja di kilang Norwegia, aku sudah siap tertawa sinis. Negara-negara Teluk ini cuma pion, kan? Satu pihak naikkan harga Brent, pihak lain bantah. Lalu semuanya naik $8 per barel dalam semalam. Tapi saat aku lihat seorang masinis Indonesia naik ke tangki storage nomor 3 pakai tangga bambu yang kelihatan sudah lapuk, bawa ember cat bekas dicat ulang dan semprotan anti karat seharga Rp15.000, aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana tempat ini masih bisa pompa 120.000 barrel per hari, sementara aku kira seluruh rantai pasok Timur Tengah sudah mau ambruk? Dan kenapa tiba-tiba aku merasa prasangkaku yang selama ini kukira solid, mulai goyah, hanya karena satu ember cat? Namaku Lars Hagen, 47 tahun, teknisi senior dari Equinor, dulu Statoil. Aku datang ke sini bukan sebagai turis, tapi untuk audit joint venture kilang dengan Pertamina. Bosku di Oslo bilang, "Lars, cek apakah mereka masih bisa jalan kalau Hormuz beneran macet." Aku datang dengan tas berisi spek tinggi, software simulasi, dan pikiran bahwa Indonesia cuma akan jadi korban selanjutnya dalam permainan besar ini. Tapi 5 menit pertama di dermaga sudah bikin aku diam. Seorang mandor bernama Pak Joko mendekat. Badannya kecil, kulit hitam terbakar matahari, pakai kaos oblong lusuh dan celana pendek kerja yang bagian lututnya sudah robek dijahit kasar. "Masuk dulu Pak Lars. Sarapan dulu di kantin karyawan," katanya sambil tersenyum lebar, giginya kuning karena tembakau. Aku ikut dia naik ke mobil pickup Toyota Kijang tua yang mesinnya ngorok seperti orang tua sesak napas. Di dashboard ada gambar kalender Masjidil Haram yang sudah menguning, dan di bawahnya ada tempat tisu dari kardus susu yang dipotong rapi. Kami lewat jalan setapak di antara tangki-tangki raksasa. Aku lihat pekerja wanita. Emak-emak pakai daster motif bunga murahan. Harganya pasti tidak lebih dari 30.000. Sedang dorong gerobak besi berisi alat las. Mereka tertawa sambil bawa termos kopi hitam pekat. Satu dari mereka, Bu Siti, langsung menyapa aku. "Pak Lars, kopi dulu. Ada gula merah sama jahe, biar tidak kedinginan angin laut." Aku yang biasa minum espresso mahal di Oslo cuma bisa mengangguk. Gelasnya plastik tipis, tapi kopinya, astaga, panas, manis, dan jahenya langsung bikin dada hangat. Kami sampai di kantin. Meja panjang dari triplex. Bangku besi dicat ulang berkali-kali. Di pojok ada ember besar berisi air bersih dan sabun batang putih yang sudah tipis. Aku lihat seorang teknisi muda cuci tangan sebelum makan. Dia gosok sabun batang itu di telapak tangan yang penuh oli hitam. Gosok kuat-kuat sampai berbusa. Lalu bilas pakai air dari keran yang pancurannya cuma setengah normal. Tidak ada sabun cair impor. Tidak ada dispenser sensor. Tapi tangannya bersih dalam 20 detik. Aku yang biasa pakai hand sanitizer mahal di Rig Norwegia diam-diam mencatat di kepala. Efisiensi yang aku tidak pernah lihat di manual Eropa. Pak Joko duduk di depanku, pesan nasi uduk dengan telur dadar dan kerupuk. "Berita Iran itu Pak Lars sudah baca?" tanyanya sambil mengunyah. Aku mengangguk. Iran bilang bukan mereka yang serang Fujairah. Tapi drone-nya mirip model yang biasa dipakai, pihak lain. Aku sengaja memancing. Pak Joko tertawa kecil. "Di sini kami tidak peduli siapa yang bohong. Yang penting kapal tanker dari Teluk masih lewat Selat Sunda. Kalau Hormuz ditutup, kami tinggal buka jalur alternatif lewat sini. Sudah dihitung sejak tahun lalu." Aku hampir tersedak kopi. "Kalian sudah siapkan skenario itu?" "Iya, tim engineering kami buat simulasi pakai Excel biasa sama kertas gambar. Tidak pakai software mahal, tapi hasilnya akurat kok." Saat itu aku mulai merasa aneh.
Di Norwegia, kami pakai model simulasi ratusan juta dolar. Di sini mereka pakai kertas gambar dan Excel. Tapi mandor ini bicara seolah-olah sudah biasa menghadapi krisis minyak dunia. Setelah sarapan, kami ke lapangan. Aku lihat kru maintenance sedang servis pompa sentrifugal besar. Satu orang naik ke atas pompa pakai safety harness, yang talinya sudah usang, tapi simpulannya rapi sekali. Yang lain pegang kunci Inggris ukuran besar sambil nyanyi pelan lagu dangdut. Pompa itu bocor sedikit di sealnya. Bukan teknisi impor yang turun tangan, tapi anak muda lokal umur 24 tahun bernama Andi. Dia bongkar seal pakai obeng biasa. Lapisi pakai kain perca yang dicelup minyak tanah, lalu pasang lagi. Dalam 35 menit, pompa sudah jalan normal. Aku cek tekanan. Stabil 98%. Di rigku di Laut Utara. Pekerjaan yang sama butuh tim khusus dan downtime minimal 4 jam. Kenapa tidak pakai spare part original? Tanyaku. Andi angkat bahu sambil bersihkan tangan pakai tisu koran bekas. Original mahal dan lama datangnya. Ini improvisasi lokal. Sudah diuji 4.000 jam. Kalau bocor lagi, kami ganti lagi. Simple. Aku berdiri di bawah matahari Banten yang mulai terik. Angin bawa bau aspal panas dari jalan akses. Tabletku masih menampilkan grafik harga minyak yang naik turun gara-gara berita Iran UEA. Tapi di depan mata, kilang ini berdenyut seperti jantung yang tidak peduli badai geopolitik. Mereka tetap pompa, tetap servis, tetap tertawa. Dan untuk pertama kali dalam karirku, aku merasa prasangkaku yang selama ini kukira pintar itu mulai retak di pinggirnya. Aku ikut Pak Joko masuk ke ruang kontrol audit pagi itu, jam 8 lewat. Ruangan kecil. AC-nya cuma dingin setengah-setengah. Kipas angin besar di pojok berputar pelan sambil berdengung. Dindingnya penuh poster safety yang sudah menguning. Tapi yang paling mencolok adalah papan tulis putih besar penuh catatan tangan dengan spidol hitam. Shift 2, tekanan pipa 4.2 bar. Monitor seal pompa 3B. Tidak ada layar LED raksasa seperti di platform Equinorku. Hanya 2 monitor komputer biasa, keyboard yang tombolnya sudah aus, dan setumpuk kertas printout Excel yang pinggirannya digunting rapi pakai gunting kantor. Pak Joko kasih aku kursi plastik biru yang kakinya agak goyang. Silakan Pak Lars. Data hari ini sudah kami siapkan. Dia taruh map plastik tebal di depanku. Isinya bukan PDF mewah, tapi lembaran-lembaran A4 yang dijilid manual dengan lakban bening. Aku buka halaman pertama. Grafik tekanan crude oil dari kemarin malam ditulis tangan dengan pensil mekanik, lengkap dengan catatan kecil di margin. Jam 02.17 ada getaran kecil, dicek manual. Normal kembali setelah dikencangkan baut flange pakai kunci 24. Aku geleng-geleng dalam hati. Di Norwegia, data seperti ini langsung masuk ke sistem digital otomatis. Alarm berbunyi kalau ada deviasi 0,1 bar saja. Di sini, mereka catat manual, tapi akurasinya, aku cek ulang angkanya. Cocok 100% dengan data satelit yang aku bawa dari Oslo. Saat aku lagi sibuk bandingkan tabel, masuklah seorang perempuan paruh baya pakai daster motif batik murahan warna hijau muda. Harganya pasti cuma 25-30 ribu di pasar. Rambutnya diikat konde sederhana. Tangannya bawa nampan besi dengan 2 gelas teh manis panas dan sepiring pisang goreng yang masih mengepul. Tehnya pakai gula aren asli, Pak. Pisangnya dari kebun belakang kilang, katanya sambil senyum. Namanya Bu Minah, operator logistik shift pagi. Aku lihat dia pakai sandal jepit swallow yang solnya sudah tipis. Tapi langkahnya cepat dan yakin saat dorong troli besi berisi dokumen antar ruangan. Aku ambil gelasnya. Tehnya panas membakar lidah. Manisnya pas. Dan ada sedikit aroma daun pandan yang mereka masukkan. Bukan teh kantong impor. Tapi entah kenapa rasanya lebih enak daripada cappuccino di kantin Rigku yang harganya 45 kroner. Pak Joko ajak aku keluar lagi untuk audit lapangan. Kami naik Honda Beat hitam yang bodinya sudah banyak baret.
Di jok belakangnya ada kotak toolbox dari kayu bekas. Diisi kunci pas berbagai ukuran, selang angin, dan sebotol oli SAE 40 yang tutupnya ditutup pakai kain lap. Andi yang nyetir, anak muda tadi. Motornya ngorok kecil, tapi dia lincah hindari lubang-lubang jalan aspal yang sudah retak-retak. Bensinnya Pertalite, Pak Lars. Cukup kok buat keliling area kilang seharian, katanya sambil nyalakan radio yang langsung keluar lagu Rhoma Irama. Kami berhenti di area tangki timbun nomor 5. Aku lihat kru sedang bersihkan katup manual besar. Mereka pakai kain perca yang dicelup solar untuk lap karat. Satu emak-emak pakai daster lagi, kali ini motif bunga besar. Naik ke tangga besi sambil bawa ember cat anti karat. Dia semprot pelan-pelan. Gerakannya seperti orang nyapu rumah. Tidak ada alat semprot elektrik mahal. Tapi lapisan catnya rata. Tidak ada yang ngecat berlebihan. Aku mendekat. Berapa lama tangki ini bisa tahan karat dengan cat lokal ini? Bu Minah yang ikut serta jawab tanpa berhenti kerja. Minimal 3 tahun, Pak. Kami cat ulang tiap tahun saat shutdown rutin. Hemat daripada beli cat impor yang cuma tahan 2 tahun, tapi harganya 5 kali lipat. Aku catat di tablet. Tapi mataku terus tertuju ke detail kecil yang bikin aku geleng-geleng. Di dekat pompa air pendingin, ada keran air biasa dengan ember plastik di bawahnya. Pekerja cuci tangan pakai sabun batang yang sudah kecil sekali. Gosok di sela-sela jari yang penuh oli, lalu bilas. Tidak ada wastafel mewah, tidak ada tisu roll. Tapi tangan mereka bersih, dan tidak ada satu orang pun yang komplain. Di rig Norwegia, pekerja langsung ngomel kalau sabun cair habis. Kami lanjut ke ruang pompa utama. Suasana panas, bau oli pekat. Seorang teknisi senior bernama Pak Slamet sedang bongkar filter mesh yang tersumbat pasir. Dia pakai kacamata safety yang lensanya sudah ada goresan, tapi tangannya lincah. Filter itu dia bersihkan pakai sikat bekas gosok sepatu, lalu bilas dengan solar dari botol semprot yang labelnya sudah luntur. Ini filter cadangan kami buat sendiri, Pak Lars. Beli original nunggu 2 bulan dari Singapura. Yang ini sudah dipakai 8 bulan, masih bagus. Aku jongkok di sampingnya, lihat cara dia pasang kembali. Setiap baut dikencangkan dengan pola silang, pelan-pelan, seperti orang lagi merakit sepeda anak. Tidak ada torque wrench digital, tapi saat pompa dinyalakan lagi, getarannya halus, tekanan naik stabil dalam 40 detik. Saat istirahat sebentar, kami duduk di bawah naungan atap seng yang panas. Pak Joko bagikan rokok kretek. Aku tolak sopan, tapi aku lihat mereka hisap sambil ngobrol ringan. Berita Iran UEA itu, Pak. Kalau beneran naik harga, kami di sini tetap jalan. Kami sudah biasa. Dulu waktu harga minyak anjlok 2020, malah kami tambah shift malam supaya produksi tidak turun. Gaji tetap, meski bonus dipotong. Andi nyengir. Bapak-bapak di Eropa pada panik ya, Pak Lars. Di sini kami cuma mikir, besok pagi pompa masih nyala atau tidak. Sisanya serahkan ke atas. Aku diam. Di kepalaku, grafik brand yang naik gara-gara berita Fujairah tadi pagi terasa semakin jauh. Di sini, di tengah panas Banten, di antara ember cat 15.000 dan sabun batang tipis, kilang ini berjalan seperti biasa. Tidak ada kepanikan, tidak ada meeting darurat berjam-jam. Hanya kerja, improvisasi, dan senyum kecil. Aku mulai merasa ada sesuatu yang selama ini tidak aku pahami tentang cara negara ini menghadapi badai besar. Prasangkaku yang bilang, mereka pasti kacau, mulai retak lebih dalam. Aku dan tim istirahat siang di warung kecil tepat di pinggir area kilang, jam 12 lewat. Warungnya cuma tenda biru robek-robek yang ditambah lakban, meja kayu panjang dari papan bekas palet, dan kursi plastik warna-warni yang kakinya sudah miring. Namanya Warung Mbok Siti. Asap dari tungku arang bercampur bau ikan bakar dan sambal terasi langsung menyerbu hidung begitu aku turun dari Honda Beat. Tidak ada AC, tidak ada menu digital. Hanya papan tulis kecil bertuliskan Speedo. Nasi campur 15.000, pecel lele 18.000, es jeruk 5.000. Bu Minah sudah duduk di sana,
Daster hijaunya agak kusut karena keringat. Tapi dia tetap cekatan pesan makanan untuk semua. Pak Lars, coba pecel lele Mbok Siti. Lelenya fresh dari tambak dekat sini. Digoreng pakai minyak kelapa. Sambalnya pedes nendang, katanya sambil dorong piring ke depanku. Piringnya enamel putih yang pinggirannya sudah agak berkarat. Tapi nasi putihnya pulen. Lelenya garing di luar, empuk di dalam. Dan sambal terasi yang ditumbuk kasar di cobek batu masih mengepul. Aku yang biasa makan sandwich tuna dingin di kantin Rik Norwegia, langsung ambil suap pertama. Rasanya pedas, gurih, dan ada sedikit manis dari gula merah di sambal. Dalam 3 suap, aku sudah lupa bahwa tadi pagi aku curiga makanan lokal bakal bikin perutku rusak. Pak Joko duduk di sebelahku. Tangannya masih agak hitam oli meski sudah dicuci pakai sabun batang di ember depan warung. Dia ambil remote TV kecil yang digantung di tiang bambu. Layarnya tabung, gambar agak bergelombang, tapi berita CNN Indonesia langsung nyala. Headline besar. Iran tegaskan bukan serang kilang Fujairah UEA. Tuduh AEZ dalang serangan drone. Reporter bicara cepat. Tayang gambar asap hitam di pelabuhan UEA. Lalu potongan video kapal tanker yang lagi lewat Selat Hormuz. Semua orang di warung diam sebentar. Pak Slamet, teknisi senior yang tadi bongkar filter, mengunyah kerupuk sambil geleng-geleng. Lagi-lagi permainan harga, gumamnya. Aku langsung memancing. Menurut Bapak, Iran bohong atau Areskat yang akal bulus? Pak Joko tertawa kecil sambil tuang sambal ekstra ke nasinya. Kami di sini tidak tahu siapa yang bohong, Pak Lars. Tapi yang jelas, harga Brent naik lagi hari ini. Kemarin $78, sekarang sudah 84. Kalau Hormuz beneran tegang, kapal-kapal bakal muter lewat Selat Sunda. Kami di Banten ini justru tambah sibuk. Sudah ada instruksi dari pusat, siapkan tangki cadangan tambahan. Bu Minah nyengir sambil hisap es jeruk pakai sedotan warna-warni. Iya, Pak. Tahun lalu, waktu ada ketegangan di Teluk, kami overtime 3 minggu. Suami saya supir truk tangki, malah senang dapat tambahan uang bensin. Anak-anak sekolah bisa bayar SPP tepat waktu. Aku garuk-garuk kepala. Di Oslo, kami langsung panic meeting, naikkan insurance premi, dan kirim email panik ke manajemen. Di sini, mereka makan siang sambil bahas krisis, seolah-olah lagi ngobrol cuaca besok. Andi, anak muda yang nyetir beat tadi, tambah. Kami sudah biasa, Pak. Dulu 2016 harga minyak anjlok. Kilang ini hampir tutup. Tapi kami potong shift jadi 12 jam, pakai spare part lokal, dan bertahan. Sekarang malah ekspor biodiesel ke Eropa. Mereka bilang kami kotor, tapi biodiesel kami pakai CPO yang kebunnya cuma 2 jam dari sini. Aku lihat layar TV lagi. Iran bantah keras. AS bilang bukti kuat. UEA diam saja. Harga minyak naik 6% dalam 2 jam. Tapi di warung ini, Mbok Siti tetap tenang goreng lele berikutnya di wajan besar yang minyaknya sudah hitam pekat. Dia pakai sendok kayu untuk balik ikan. Tangannya penuh kapalan. Tidak ada panik. Tidak ada yang bilang kita bakal bangkrut. Pak Joko lanjut cerita sambil makan. Kami di Indonesia ini posisinya enak, Pak Lars. Bukan produsen besar seperti Arab, tapi jalur kita strategis. Kalau Teluk macet, kapal dari Qatar atau Kuwait bisa lewat sini dalam 2 hari ekstra. Pertamina sudah siapkan kontrak cadangan. Kami cuma perlu pastikan pompa tidak mati. Itu saja. Aku tanya lebih dalam. Tapi kalau harga naik terus, Bapak tidak khawatir inflasi? Bensin naik, makanan naik. Bu Minah angkat bahu. Dasternya bergeser sedikit memperlihatkan lengan yang kecoklatan. Khawatir sih, Pak. Tapi kami sudah biasa. Suami saya dulu tukang ojek online waktu harga BBM naik. Sekarang dia supir tangki, malah lebih stabil. Anak saya yang kuliah di Serang, tiap akhir pekan pulang bawa sayur dari kebun tetangga. Kami saling bantu. Tidak nunggu pemerintah turun tangan setiap hari. Sambil minum es jeruk yang dinginnya pas, aku diam-diam buka tablet di bawah meja.
Grafik simulasi Equinorku menunjukkan kalau Hormuz tutup 2 minggu, Eropa bisa kekurangan 18% supply. Tapi di sini, mereka sudah hitung manual di kertas Excel minggu lalu. Jalur Sunda plus cadangan SPR nasional sama dengan cukup 41 hari. Angkanya ditulis tangan rapi dengan pulpen biru. Mbok Siti datang bawa tambahan kerupuk. "Pak teknisi bule, tambah ya, gratis." Dia senyum. Giginya kuning tapi tulus. Aku ambil sepotong. Renyah dan gurih. Di sekitarku, pekerja lain dari shift siang mulai berdatangan. Ada yang pakai kaos oblong bertuliskan Pertamina Loyalis. Ada yang pakai daster rumah. Ada yang pakai sandal jepit Swallow sambil bawa helm safety yang strapnya sudah putus dijahit benang kasar. Mereka ngobrol ringan tentang berita Iran itu, tapi cepat balik ke topik pompa yang bocor tadi pagi dan rencana cat ulang tangki minggu depan. Tidak ada teori konspirasi panjang, hanya fakta kerja sehari-hari. Aku hapus ludah di mulut. Prasangkaku yang bilang negara berkembang pasti kacau kalau superpower main, mulai terasa konyol di tengah bau sambal terasi dan suara tawa kecil mereka. Kilang ini tidak bergantung pada siapa yang bohong di teluk. Mereka bergantung pada tangan mereka sendiri. Ember cat 15.000 dan sabun batang yang tipis. Dan untuk pertama kali, aku mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang lebih akal bulus dalam permainan ini? Aku baru saja kembali ke area lapangan setelah makan siang, ketika sirine simulasi krisis berbunyi pendek 2 kali. Bukan sirine darurat sungguhan, tapi latihan rutin yang Pak Joko bilang sudah dijadwalkan sejak minggu lalu. Hormuz tegang, suplai crude dari teluk dipotong 40%. Kita tes jalur cadangan dan pompa cadangan sekarang, katanya sambil pasang helm safety yang strapnya dijahit benang hitam kasar. Aku ikut berlari kecil ke pipa utama nomor 2, sepanjang 800 meter yang menghubungkan tangki timbun ke loading arm dermaga. Matahari Banten jam 3 sore menyengat kulit leherku. Keringat langsung membasahi kaos polo Equinorku yang mahal. Di depanku, Andi dan tim maintenance sudah siap. Mereka tidak pakai APD impor lengkap, hanya kaos oblong, celana pendek kerja, dan sandal jepit Swallow yang solnya tebal. Tapi gerakan mereka cepat dan terkoordinasi, seperti sudah puluhan kali latihan. Tiba-tiba, Pak Slamet berteriak dari tengah pipa. "Bocor! Pressure drop di joint flange 45B!" Aku mendekat. Benar saja, sambungan pipa besi berdiameter 24 inci itu menyemburkan crude tipis-tipis. Bau solar mentah langsung menyengat hidung. Di simulasi ini, mereka sengaja buat kebocoran kecil pakai katup bypass untuk tes respons. Tapi di mata aku, yang biasa lihat protokol Norwegia, ini sudah cukup untuk stop total operasi dan panggil tim hazmat. Tidak di sini. Bu Mina, masih pakai daster hijau yang sekarang sudah agak kotor oli, langsung dorong gerobak besi tua. Di dalamnya ada kain perca bersih, kunci Inggris ukuran besar, seal karet cadangan buatan lokal, dan ember cat anti karat yang sama seperti pagi tadi. "Andi, kencangkan dulu bautnya. Pak Slamet, siapkan seal. Saya ambil solar untuk bersihkan area." Perintahnya tenang. Suaranya tidak naik sama sekali. Aku berdiri di samping, tablet di tangan, siap catat berapa lama downtime-nya. Di Equinor, kejadian seperti ini minimal butuh 3 jam. Isolasi, purge gas, tim khusus, dan approval safety officer. Tapi di depan mata, Andi naik ke flange pakai tangga bambu yang diikat tali nilon. Dia gosok area bocor pakai kain perca yang dicelup solar dari botol semprot bekas parfum. Bau solar mentah bercampur keringat. Tangan anak muda itu lincah. Jarinya yang penuh kapalan memutar baut dengan pola silang. Pelan tapi kuat. "Pressure stabil di tribuang 8 bar," teriak Pak Slamet dari gauge manual yang jarumnya sudah agak kuning. Bu Minah ambil seal karet hitam yang tebalnya cuma 5 mm, potong pas pakai cutter biasa di lantai, lalu pasang di antara flange. Mereka kencangkan lagi pakai kunci Inggris panjang, bergantian pukul pelan dengan palu karet agar rapat sempurna. Tidak ada hydraulic torque tool,
Hanya tenaga tangan dan telinga mereka yang mendengar bunyi klik saat baut pas. Dalam 28 menit, tekanan naik kembali normal. Pompa utama tidak pernah berhenti. Crude tetap mengalir ke dermaga. Aku cek jam di tablet. Downtime total 31 menit. Di Norwegia ini bisa 4-6 jam dan rugi puluhan ribu dolar. Pak Joko mendekat sambil bersihkan tangan pakai sabun batang di ember kecil yang dibawa Bu Mina. Sabunnya sudah tipis sekali, tinggal seujung jari, tapi masih berbusa saat digosok kuat-kuat di sela jari yang hitam oli. Lihat Pak Lars, kami tidak nunggu suku cadang datang dari Singapura. Sial, ini kami pesan dari pabrik kecil di Tangerang. Harganya 1/4 original, tapi tahan tekanan 6 bar. Aku jongkok di dekat flange yang baru diperbaiki. Cat anti karat masih basah di pinggir sambungan. Bau catnya tajam, murahan, tapi lapisannya rata. Di samping pipa, ada Honda Beat yang tadi dipakai Andi, sekarang diparkir miring. Di boncengannya terikat pompa kecil cadangan pakai tali rafia biru. Motor itu siap dibawa ke titik manapun dalam radius 2 km kalau ada kebocoran lain. Bu Mina duduk sebentar di pipa besar. Angkat kaki yang pakai sandal jepit. Telapak kakinya penuh kapalan hitam karena seharian injak aspal panas. Dulu waktu banjir besar 2022, pipa kami juga bocor parah. Kami kerja malam pakai senter HP, pakai kain sarung buat lap sementara. Pagi harinya sudah normal lagi. Tidak ada yang berhenti suplai ke kapal. Aku diam. Angin laut bawa bau aspal panas bercampur crude. Di kejauhan, kapal tanker kecil lagi merapat pelan ke dermaga. Crane tua yang katrolnya sudah berkarat masih bekerja lancar. Tidak ada kepanikan meski simulasi ini seolah-olah tiruan dari berita Iran UEA yang tadi di warung. Pak Slamet nyalakan rokok kretek, hembus pelan. Yang penting bukan siapa yang serang siapa di Fujairah. Yang penting, pipa ini tetap mengalir. Kami di sini sudah belajar. Superpower boleh main akal bulus, tapi kami yang di tengah harus tetap kerja. Kalau tidak, istri dan anak di rumah yang kena. Aku berdiri. Angin laut meniup kaosku yang basah keringat. Prasangka aku yang bilang Indonesia pasti chaos kalau suplai global terganggu mulai hancur berkeping. Di depanku, flange yang baru diperbaiki dengan seal lokal dan kain perca masih mengalir crude dengan tekanan stabil. Mereka tidak tunggu bantuan luar. Mereka pakai apa yang ada, tangga bambu, sabun batang tipis, daster kerja, dan otak dingin. Dan aku, teknisi dari Norwegia yang selama ini mengira diri paling siap menghadapi krisis, mulai merasa sangat kecil di tengah panas Banten ini. Aku memutuskan ikut shift malam setelah simulasi sore tadi. Jam 9 malam. Langit Banten gelap pekat. Hanya lampu sorot kilang yang kuning temaram menerangi area pipa dan tangki. Udara lebih dingin, tapi angin laut masih bawa bau solar dan aspal yang lembab. Pak Joko kasih aku rompi safety lusuh berwarna orange yang baunya sudah campur oli lama. Pak Lars, malam ini kita monitor pompa cadangan. Kalau ada gangguan suplai dari Teluk Beneran, ini yang bakal jalan full. Kami naik Honda Beat yang sekarang pakai lampu depan yang sudah redup. Tapi Andi tetap lincah keliling jalan akses yang gelap. Di boncengan belakang, Bu Mina duduk sambil pegang termos kopi hitam dan plastik berisi pisang goreng dingin. Dasternya diganti yang warna biru tua, motif bunga kecil. Tapi tetap longgar dan nyaman untuk gerak malam. Sandal jepitnya diganti yang lebih tebal, sol karet swallow yang sudah aus ditumit. Kami sampai di ruang pompa cadangan nomor 2. Ruangan semi terbuka. Atap seng bocor di satu sudut, tapi ditutup plastik kresek hitam yang dijepit kayu. Di dalam, lampu neon 40 watt berkedip pelan. Pak Slamet sudah di sana, duduk di bangku kayu sambil catat log manual di buku tebal. Gauge tekanan dipasang manual. Jarumnya bergerak pelan di bawah cahaya kuning. Tidak ada monitor digital besar. Hanya radio komunikasi HT yang suaranya kadang putus-putus. Aku duduk di samping mereka. Bu Mina tuang kopi ke gelas plastik. Kopinya pekat, ditambah jahe dan gula merah, uapnya hangat di wajahku yang lelah. Minum dulu, Pak. Malam-malam gini mudah kedinginan angin laut, katanya sambil senyum kecil.
Aku ambil gelasnya. Panasnya merambat ke telapak tangan yang sudah kasar karena seharian pegang alat. Obrolan mulai pelan. Pak Slamet nyalakan rokok kretek. Hembus asap ke arah angin. Pak Lars, soal Iran dan UEA tadi, Bapak dari Eropa pasti lihat ini sebagai permainan besar ya? Aku mengangguk, jujur. Iya, kami di Equinor selalu analisis. Kalau Hormuz ditutup, Eropa rugi besar. Gas Rusia sudah susah, sekarang minyak teluk juga. Indonesia, saya kira bakal kena imbas paling parah. Pak Joko tertawa pelan sambil cek valve manual. Kena imbas iya, tapi bukan paling parah. Kami ini negara transit. Kapal dari Arab Saudi yang mau ke Jepang atau Korea, kalau muter lewat sini cuma tambah 2 hari. Pertamina sudah punya kontrak swap dengan kilang di Batam. Kami tinggal pompa lebih banyak biodiesel dari CPO. Harga sawit naik, petani senang. Kami dapat fee transit. Bumina duduk di ember balik. Kakinya yang pakai sandal jepit menggantung. Telapak kakinya hitam karena debu malam. Tapi dia tetap tenang. Suami saya supir tangki, Pak Lars. Kemarin dia cerita, ada kapal VLCC dari Kuwait yang alih rute lewat Sunda. Mereka bayar premium karena cepat. Di sini kami tidak ribut soal siapa serang siapa di Fujairah. Yang penting, diesel genset kami tetap nyala, pompa tidak mati. Andi yang jaga gauge tambah. Suaranya mudah, tapi tajam. Di HP saya, berita Iran bantah itu trending. Tapi kami di lapangan ini sudah biasa dengar. Dulu waktu AESAC Iran tegang 2020, kami juga latihan malam seperti ini. Hasilnya, kilang kami malah naik produksi 12% karena demand Asia naik. Bukan karena kami hebat, tapi karena kami cepat adaptasi. Pakai sio lokal, cat murah, kerja overtime tanpa ngomel. Aku dengar sambil catat di tablet dengan cahaya layar yang redup. Di luar, suara ombak pelabuhan samar-samar. Seekor cicak di atap seng berbunyi nyaring. Pak Slamet lanjut. Superpower itu main akal bulus, Pak. Naikkan harga, bikin drone, tuduh sana-sini. Tapi kami di bawah. Kami yang bayar mahal BBM kalau naik, tapi kami juga yang dapat kerja tambahan. Istri saya jualan gorengan di depan rumah. Tambah laris kalau harga minyak naik karena orang butuh uang ekstra. Buminah angguk. Dia ambil kain perca bersih dari rak, lap sedikit oli yang netes dari sambungan pipa kecil. Gerakannya rutin, seperti nyapu rumah malam hari. Anak saya yang kuliah teknik di Serang, tiap minggu kirim video tutorial YouTube cara servis pompa. Kami belajar dari situ juga. Tidak nunggu training dari Norwegia atau Jepang. Hemat, cepat, dan pas di lapangan. Malam semakin larut. Jam 1 dini hari, ada getaran kecil di pompa. Bukan darurat, tapi Pak Joko langsung berdiri. Andi, cek bearing. Buminah, siapkan sabun dan kain. Mereka gerak tanpa banyak kata. Andi naik ke platform besi pakai senter HP. Periksa bearing yang agak panas. Bu Minah bawa ember kecil berisi air dan sabun batang yang sudah tinggal seujung jari. Dia gosok sabun di tangan Andi yang kotor oli. Busanya putih di bawah lampu neon. Lalu bilas pakai air dari keran manual. Tidak ada hand soap mewah, tapi tangan bersih dalam hitungan detik. Aku ikut bantu angkat alat. Keringat malam bercampur oli di lenganku. Di Norwegia, shift malam seperti ini penuh protokol ketat. Coffee break panjang dan diskusi email. Di sini, mereka kerja sambil cerita keluarga. Pak Slamet bilang anaknya baru lulus SMK otomotif. Sekarang magang servis truk tangki. Dia bilang, Pak, di sini lebih asik daripada teori di buku. Karena langsung pegang besi panas. Aku duduk lagi. Kopi sudah dingin, tapi tetap kuminum. Radio HT berbunyi pelan. Semua sistem normal. Tekanan stabil. Di luar jendela kaca yang sudah berdebu, lampu dermaga berkelap-kelip. Kapal tanker sedang loading crude pelan-pelan. Mereka tidak peduli berita Iran di CNN. Mereka hanya tahu besok pagi shift pagi datang, tangki harus penuh.
Aku lihat wajah-wajah mereka di bawah cahaya kuning. Lelah, tapi tenang. Tidak ada kebencian ke barat atau timur tengah. Hanya fokus menjaga aliran minyak ini tetap hidup. Prasangkaku yang selama ini bilang mereka cuma korban akal bulus superpower mulai hancur total di tengah bau sabun batang dan kopi jahe malam itu. Aku, Lars Hagen, yang dulu yakin Eropa paling siap menghadapi krisis energi, sekarang merasa seperti orang asing yang baru belajar cara bertahan hidup yang sebenarnya. Aku duduk sendirian di pinggir dermaga jam 3 dini hari, setelah shift malam hampir selesai. Angin laut Banten lebih kencang sekarang, bawa bau garam dan solar yang dingin menusuk tulang. Lampu sorot dermaga kuning temaram menyinari kapal tanker yang sedang loading pelan-pelan. Gelombang kecil memecah di tiang kayu dermaga yang sudah lapuk. Aku pegang gelas kopi jahe yang sudah dingin. Tanganku masih lengket oli meski sudah dicuci pakai sabun batang tadi. Di kepalaku semuanya berputar. 20 tahun karir di Equinor, ratusan simulasi krisis di Laut Utara, meeting dengan analis geopolitik yang pakai jas mahal, dan bicara soal Iran-AS proxy war. Semua itu tiba-tiba terasa kosong. Malam ini, di antara suara mesin pompa yang berdengung rendah, dan tawa kecil Pak Slamet yang sesekali terdengar dari ruang pompa, aku merasa seperti orang bodoh yang baru sadar. Pak Joko mendekat, duduk di sampingku di bangku besi dingin. Kaos oblongnya basah keringat malam. Celana pendek kerjanya penuh noda hitam. Dia ambil rokok kretek dari kantong, nyalakan dengan korek api kayu biasa. Pak Lars diam saja dari tadi, masih mikirin berita Fujairah? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya, di Oslo kami lihat ini sebagai akhir dunia. Harga minyak naik, saham anjlok, pemerintah Eropa langsung subsidi besar-besaran. Tapi di sini, kalian cuma kerja malam seperti biasa. Pakai sil karet lokal, cat 15.000, Honda Beat bawa spare part. Tidak ada yang panik. Pak Joko hembus asap, senyum tipis. Karena kami sudah biasa di tengah. Bukan di puncak seperti Arab. Bukan juga di pinggir seperti Norwegia yang kaya gas. Kami di tengah arus. Kalau teluk macet, kami buka jalur. Kalau harga naik, petani sawit senang. Supir tangki dapat overtime. Kalau harga turun, kami potong pengeluaran kecil-kecilan. Sabun batang lebih irit daripada sabun cair impor. Daster Bumina 30.000 tahan setahun. Tidak perlu beli baju kerja mahal. Aku teringat Buminah tadi malam. Jam 12, dia masih dorong gerobak besi bawa kain perca dan ember air untuk lap kebocoran kecil di pipa pendingin. Daster biru tuanya basah keringat, tapi dia tetap cekatan. Sandal jepit swallow-nya meninggalkan jejak basah di lantai besi. Anaknya di rumah katanya. Lagi ujian semester, tapi dia tetap datang shift, karena kalau pompa mati, kapal besok tidak bisa loading. Suami saya yang supir juga tidak dapat uang. Aku buka tablet, layarnya redup. Grafik Brent masih naik gara-gara berita Iran bantah serang UEA. Analis Oslo bilang ini akal bulus Arekan Serikat untuk tekan Cina. Tapi di sini, di depan mata, kilang Banten ini tidak peduli. Mereka tetap pompa 118.000 barel malam ini. Tidak ada email darurat, tidak ada Zoom meeting jam 4 pagi. Hanya catatan manual di buku log. 0312. Bearing agak panas, dicek ditambah oli SAE 40 lokal. Normal kembali. Andi lewat dengan Honda Beat. Mesin kecilnya ngorok pelan di kegelapan. Di boncengannya terikat kotak kayu berisi kunci pas dan selang angin. Dia angkat tangan. Pak Lars, kopi lagi? Ada di termos, Bu Mina. Anak 24 tahun itu sudah kerja 4 tahun di sini. Kuliah malam teknik mesin. Tapi tetap pakai motor bebek untuk keliling kilang karena lebih lincah daripada mobil besar di jalan sempit. Aku merasa dada sesak. Dulu aku pernah bilang di kantin RIH Norwegia. Negara seperti Indonesia cuma akan jadi korban. Mereka tidak punya teknologi, tidak punya cadangan. Sekarang aku malu sendiri. Mereka punya teknologi yang lebih penting. Teknologi
bertahan. Teknologi pakai apa adanya. Teknologi saling bantu tanpa ribut. Pak Slamet keluar dari ruang pompa, bawa ember kecil berisi sabun batang dan air. Dia cuci tangan di depanku. Gosok sabun yang sudah tipis itu di telapak kasar. Busanya muncul meski airnya cuma dari keran manual yang pancurannya setengah. Pak Lars, lihat ini. Sabun ini dari pabrik kecil di Serang. 2.000 sebatang, tahan 2 minggu untuk 1 orang. Di Eropa mungkin dibuang kalau sudah kecil begini. Di sini kami iris tipis-tipis, masih dipakai sampai habis betul. Aku ambil sabun itu dari tangannya. Licin, kecil, tapi masih wangi sabun biasa. Aku gosok di tanganku sendiri. Bau oli hilang dalam 15 detik. Sederhana, murah, efektif. Visi diriku mulai retak parah. Aku yang dulu bangga dengan safety protokol 200 halaman, simulasi 3D, dan anggaran jutaan dolar, sekarang lihat kilang ini jalan dengan kertas Excel, tangga bambu, dan daster rumah. Mereka tidak kalah. Mereka hanya main di liga yang berbeda. Liga ketangguhan hidup. Kenapa kalian bisa tetap tenang? Tanyaku pelan. Pak Joko angkat bahu. Karena kami tahu, akal bulus superpower itu datang dan pergi. Tapi besok pagi, anak Bu Minah tetap harus sarapan. Pompa harus nyala. Kapal harus loading. Jadi kami kerja. Bukan karena kami patriot besar, tapi karena ini rumah kami. Kalau rumah bocor, kami tambal pakai apa adanya. Bu Minah muncul dari belakang, bawa termos. Dasternya agak robek di lengan karena tersangkut besi tadi. Tapi dia jahit cepat pakai jarum dan benang hitam. Pak Lars, kopi habis. Besok pagi saya bawa yang baru. Jahe dari kebun belakang. Aku lihat dia. Perempuan parubaya, tangan kapalan, daster murahan, sandal jepit aus. Tapi dia jaga pompa yang suplai energi ke kapal-kapal besar. Dia bagian dari mesin yang bikin dunia tetap berputar, tanpa pernah muncul di berita CNN. Malam itu, saat langit mulai terang di ufuk timur, aku merasa sesuatu di dalam diriku runtuh. Prasangka lama yang bilang mereka cuma pion, hancur. Yang tersisa adalah rasa hormat yang aneh, elan, dan dalam. Hormat kepada cara mereka bertahan tanpa harus jadi pemenang atau korban besar. Aku, Lars Hagen, teknisi Norwegia yang datang dengan segudang keraguan, mulai melihat Indonesia bukan sebagai negara berkembang yang rapuh, tapi sebagai negara yang tahu cara berdiri di tengah badai, pakai ember cat murah dan hati yang tidak mudah goyah. Aku berdiri di teras rumah dinas kecil Pak Joko jam 6 pagi. Matahari Banten baru naik tipis di balik tangki-tangki raksasa. Shift malam sudah selesai, tapi aku tidak bisa tidur. Badanku pegal. Kaos polo Equinorku masih bau oli dan asap kretek. Pak Joko mengajakku pulang ke rumahnya yang hanya 5 menit dari gerbang kilang. Rumah tipe sederhana dari bata ekspos, atap genteng yang beberapa lembarnya sudah retak di tambal plastik. Halamannya kecil. Ada motor Honda Beat hitam yang sama seperti yang dipakai Andi semalam. Sekarang diparkir miring di bawah pohon mangga. Di teras, ada ember plastik biru berisi air bersih dan sabun batang putih yang sudah tipis sekali. Istri saya masak nasi goreng spesial buat tamu, kata Pak Joko sambil buka pintu. Di dalam, Bu Joko pakai daster rumah motif batik pudar warna coklat. Harganya pasti tidak lebih dari 35.000. Sedang aduk wajan di dapur semi terbuka. Bau bawang goreng dan kecap manis langsung memenuhi ruangan. Anak mereka, Rina, umur 16 tahun, sedang siapkan piring enamel di meja makan kayu yang kakinya sudah goyang. Gadis itu pakai seragam SMA yang roknya sudah pendek karena sering dicuci. Tapi senyumnya lebar saat lihat aku. Pak Lars, duduk dulu. Nasi gorengnya pakai teri Medan dan cabai rawit asli kebun belakang, kata Bu Joko sambil dorong piring ke depanku. Nasi gorengnya hitam legam kecap. Telur mata sapi di atasnya masih menggoyang kuningnya. Kerupuk udang yang digoreng pakai minyak kelapa. Aku suap pertama, pedasnya langsung menyengat tenggorokan.
Tapi gurihnya bikin aku ambil suap kedua tanpa berpikir. Bukan makanan mewah, tapi rasanya seperti pelukan hangat setelah malam panjang di pompa. Sambil makan, Rina duduk di sebelah ayahnya. Dia pegang HP Android biasa, layarnya agak retak di sudut. Pak, tadi malam Bapak ikut shift ya? Berita Iran di TikTok rame banget. Katanya AS yang main. Bapak percaya? Tanyanya polos. Mata masih mengantuk karena baru bangun untuk sekolah. Aku taruh sendok. Dada terasa berat. Dulu aku percaya, Nak. Di Oslo, kami diajar bahwa negara seperti ini cuma akan kacau kalau ada krisis besar. Tapi semalam, aku lihat ibumu dorong gerobak di tengah malam. Ayahmu catat log manual pakai pulpen yang tintanya hampir habis. Kalian tetap buat pompa nyala. Aku mulai ragu, siapa yang sebenarnya akal bulus? Pak Joko tertawa kecil sambil ambil kerupuk. Kami tidak punya waktu buat mikir akal bulus, Pak Lars. Pagi ini Rina harus ke sekolah. Bu Joko harus ke warung sayur sebelum jam 8. Kilang harus jalan. Kemarin simulasi bocor pipa. Hari ini kami cat ulang flange yang sama pakai cat sisa kemarin. Hidup kami begitu. Bukan teori besar, tapi kerja kecil yang bertumpuk. Bu Joko duduk ikut makan. Dasternya agak naik di lutut karena jongkok tadi. Kakinya pakai sandal jepit swallow yang solnya sudah tipis di tengah. Suami saya cerita, Bapak kaget lihat sabun batang. Di sini sabun batang itu sakti, Pak. 1 batang buat cuci tangan sekeluarga 2 hari. Kalau pakai sabun cair impor, habis dalam seminggu dan baunya hilang cepat. Kami potong kecil-kecil, simpan di plastik kresek biar tidak lembab. Simple, tapi tahan lama. Rina nyengir. Ibu saya dulu kerja di kios spare part dekat pelabuhan. Tiap hari lihat Honda Beat bawa pompa kecil bolak-balik. Sekarang saya mau kuliah teknik, biar bisa bantu di kilang seperti Andi. Bukan karena mau jadi kaya, tapi karena lihat bapak ibu tetap kuat meski harga minyak naik turun. Aku lihat sekeliling rumah kecil itu. Di dinding ada foto keluarga yang sudah menguning, kalender Pertamina, dan rak kecil penuh botol oli bekas yang dicuci bersih dipakai wadah bumbu. Tidak ada TV layar datar, hanya radio kecil yang lagi nyanyi lagu keroncong pelan. Tapi rumah ini hidup. Ada tawa Rina saat cerita teman sekolahnya yang bantu bongkar muatan kapal akhir pekan untuk uang jajan. Ada cerita Bu Joko soal tetangga yang pinjam ember cat anti karat waktu rumahnya bocor atap. Pak Lars, kata Pak Joko pelan sambil tuang teh manis hangat. Kami tahu dunia lihat kami sebagai negara yang selalu jadi korban. Tapi lihat ini. Dia tunjuk keluar jendela. Honda Beat di halaman. Boncengannya masih ada tali rafia, bekas bawa spare part semalam. Motor ini tiap hari bawa hidup kami. Bawa sil karet, bawa kopi untuk shift malam, bawa anak sekolah. Kalau Hormuz macet beneran, kami tetap jalan. Bukan karena pemerintah kasih bantuan besar, tapi karena kami saling tambal. Aku merasa tenggorokan kering. Semua prasangka yang kubawa dari Oslo, bahwa Indonesia cuma pion dalam permainan Iran AS, bahwa kilang lokal pasti ambruk kalau suplai terganggu, sekarang hancur di depan sepiring nasi goreng dan secangkir teh manis. Aku yang dulu bangga dengan gaji tinggi dan protokol canggih, sekarang merasa kecil di depan keluarga ini. Mereka tidak butuh teori geopolitik. Mereka butuh pompa nyala besok pagi, anak sekolah lancar, dan sabun batang yang masih bisa berbusa. Terima kasih, kataku tiba-tiba, suaraku serak. Aku datang kemari, yakin kalian akan kacau. Sekarang aku malu. Kalian ajar aku cara bertahan yang sebenarnya. Bu Joko senyum. Tangannya yang kapalan pegang piring kotor. Tidak usah malu, Pak. Yang penting Bapak pulang ke Norwegia bawa cerita yang benar. Bukan soal siapa serang Fujairah, tapi soal orang-orang kecil di Banten yang tetap dorong gerobak di malam hari. Rina berdiri, ambil tas sekolah. Pak Lars, kalau kesini lagi, saya tunjukin kebun jahe kami. Jahenya bikin kopi malam enak.
Aku angguk. Di dada, ada sesuatu yang hangat dan sakit bersamaan. Pengakuan dalam hati yang pelan tapi dalam. Aku salah besar. Indonesia bukan korban. Mereka adalah mesin yang diam-diam menjaga dunia tetap berputar. Pakai daster murahan, Honda Beat tua, dan hati yang tidak mudah patah. Aku kembali ke dermaga Banten sore itu. Jam 5 lewat. Angin laut sudah mulai sejuk bawa bau garam yang lebih tajam. Kapal tanker terakhir hari ini sedang lepas tali. Pelan-pelan menjauh ke arah Selat Sunda. Aku berdiri di ujung dermaga kayu yang sudah lapuk. Tanganku pegang tablet yang baterainya hampir habis. Layar masih menampilkan grafik brand yang naik 7% gara-gara berita Iran bantah serang kilang Fujairah UEA. Akal bulus Ayasik. Judulnya masih berkedip di feed berita. Tapi kali ini, aku tidak lagi tersenyum sinis. Pak Joko, Bu Minah, Andi, dan Pak Slamet berdiri di sampingku. Mereka sudah ganti baju biasa. Pak Joko pakai kaos oblong bersih. Bu Minah pakai daster baru motif kecil warna krem yang masih kaku karena baru dibeli di pasar. Andi dorong Honda Beat-nya yang mesinnya masih ngorok pelan. Mereka tidak bilang apa-apa. Hanya lihat kapal itu pergi sambil bawa krut yang tadi malam kami jaga bersama. Aku pulang besok pagi, kataku pelan. Suaraku hilang di angin. Terima kasih sudah izinkan aku ikut shift, ikut makan nasi goreng di rumah Bapak, ikut lihat semuanya. Pak Joko angkat bahu. Senyum kecil di wajahnya yang hitam terbakar matahari. Tidak ada yang perlu diterima kasih, Pak Lars. Ini kerja biasa. Besok pagi kami tetap datang jam 6. Cat ulang flange yang sama, isi solar ke Beat, gosok sabun batang di ember sebelum mulai. Bu Mina angkat tangan. Lengan dasternya bergeser memperlihatkan bekas goresan besi kecil yang sudah kering. Pulanglah ke Norwegia dengan selamat. Kalau di sana harga minyak naik lagi. Ingat saja, kami di sini masih pompa. Bukan karena kami pahlawan, tapi karena kami tidak punya pilihan lain selain terus jalan. Andi nyengir sambil tendang ban Beat pelan. Pak, kalau Bapak bikin laporan ke bos di Oslo, bilang saja si lokal kami tahan. Lebih murah, lebih cepat pasang. Jangan pakai yang mahal-mahal itu. Aku tertawa kecil. Pertama kalinya sejak tiba di Banten. Angin meniup rambutku yang sudah berantakan. Di depan, matahari mulai tenggelam di balik tangki storage nomor 3. Warna oranye menyinari pipa-pipa besar yang masih mengalir pelan. Aku ingat semuanya. Tangga bambu yang goyah tapi kuat, ember cat anti karat 15.000 yang lapisannya rata, sabun batang tipis yang masih berbusa di tangan hitam oli, daster Bu Minah yang basah keringat tapi dia tetap dorong gerobak di malam hari, Honda Beat yang boncengannya penuh spare part tapi tetap lincah keliling area. Dulu aku datang dengan kepala penuh chart dan prasangka. Aku yakin negara seperti ini akan jadi korban pertama kalau Iran dan Arex Rikan main api di Teluk. Aku yakin kilang lokal pasti chaos, pekerjanya panik, suplainya putus. Tapi yang aku temukan justru sebaliknya. Bukan teknologi mewah, bukan protokol tebal 200 halaman, tapi ketangguhan kecil yang bertumpuk. Improvisasi pakai kain perca, catatan manual di buku tebal, kerja malam tanpa keluh kesah, saling bantu antar shift, dan senyum kecil saat sambal terasi pedas di warung Mbok Siti. Aku salah besar. Indonesia bukan pion yang lemah di tengah permainan besar. Indonesia adalah tali pengikat yang diam-diam menjaga rantai pasok dunia tetap utuh. Saat superpower sibuk tuduh-menuduh di berita, di sini orang-orang biasa seperti Pak Joko tetap chat flanks. Bu Minah tetap isi termos kopi jahe. Andi tetap servis pompa pakai kunci Inggris biasa. Mereka tidak butuh menang besar. Mereka cukup tidak kalah kecil. Aku matikan tablet, masukkan ke tas. Tidak perlu grafik lagi. Yang aku bawa pulang adalah cerita yang tidak akan masuk laporan resmi Equinor. Cerita tentang emak-emak pakai daster 30.000 yang jaga aliran minyak ke kapal raksasa. Tentang anak muda yang pakai motor bebek bawa hidup kilang.
tentang sabun batang yang mengajarkan aku arti efisiensi sejati. Kalau Hormuz beneran macet, kataku sebelum berbalik. Kalian tetap bisa jalan. Pak Slamet hembus asap kretek terakhirnya. Bisa, Pak Lars. Kami sudah siap dari dulu. Bukan karena kami pintar, tapi karena kami biasa hidup di tengah.